Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusupinata dari kelas D3YF 4401 dengan NIM 67062010046. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai link list tentang stack dan juga queue. Nah, di sini ada study case, yaitu untuk mengilustrasikan sebuah browser internet yang mempunyai tombol back dan juga kembali ke halaman sebelum di back, ataupun kita sering sebutnya sebagai redo. Nah, di sini telah terdapat data inputan yang nantinya akan kita jadikan panduan dengan keluaran sebagai berikut. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Maka kita membuat sebuah objek yang akan dilakukan untuk melakukan pengecekan satu-satu pada setiap nilai yang ada. Nah, di sini objeknya adalah serving. Nah, serving nanti akan membuat sebuah analisis, yaitu private stack undo dan private stack redo sebagai fungsi dari tadi undo dan redo stacknya. Nah, di sini kita lakukan deklarasinya dan juga melakukan tambah data kepada elemen value. Elemen value itu ada di sini, yang ini value-nya. Nah, jadi nanti undo akan melakukan push value dan juga redo akan melakukan clear, yang artinya dia akan membersihkan dari nilai yang di redo begitu. Nah, nanti hasilnya akan dilakukan pengeluaran, yaitu website value telah dibuka atau dibuka. Nah, di sini ada void forward. Nah, nanti apabila tidak bisa di redo, maka yang dikeluarkan adalah list forward sama dengan kosong. Jadi nanti akan dianggap bahwa tidak ada isinya begitu. Nah, lalu apabila ini tidak terjadi, maka akan masuk kepada pengecekan else. If value redo stack pop undo stack push value, maka yang akan dikeluarkan adalah nilai si value-nya kembali ke alamat yang ada, yang pada value ini. Nah, lalu pada bagian ini, di sini akan terjadi pengkondisian bagaimana nanti langkah untuk mendapatkan value ini begitu. Nah, di sini dilakukan deklarasi pada single link list. Nah, jika tidak ada, maka first node dianggap sama dengan new node, sama dengan item. Itemnya tadi itu adalah si data tersebut gitu. Lalu di sini terjadi pengkondisian else new node. Nah, new node item. Jadi dia itu akan parsing gitu. Nah, apabila ini telah terjadi, maka size-nya akan ditambah. Begitu juga pada remove depan, dia akan melakukan throws atau lemparan pada elemen yang exception. Jika kosong, maka elemennya akan dilempar lagi menjadi list empty. Lalu kalau elemennya itu ada ditemukan, di sini remove first node get data, maka datanya akan diambil atau indeks dari data tersebut akan diambil. Nah, lalu apabila pengecekan ini selesai semua, maka size-nya akan dikecilkan, lalu akan di remove, return remove maka ini semua akan menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, ini keluarannya. Website yang ini udah dibuka, website yang ini juga udah dibuka. Nah, ini juga udah dibuka, maka keluarannya akan menilai sama begitu. Nah, lalu untuk yang kedua, toko roti dan kue Anpan Man mengeluarkan produk terbarunya. Nah, ini mengenai toko roti yang nantinya kita akan diminta bagaimana untuk mengatasi pembeli begitu. Nah, di sini sudah ada inputan
yang harus kita olah, yang nanti outputnya adalah seperti ini. Lalu akan terjadi input sekali lagi, yang nanti juga akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, untuk ini saya menggunakan queue, sedangkan yang nomor 1 tadi saya menggunakan stack. Alasannya karena ini tuh seperti antrian begitu. Nah, jadi kayaknya kalau menggunakan queue udah pasti lebih tepat lah begitu. Nah, ini terjadinya cara kerjanya sebagai berikut. Nanti akan ada queue roti new queue. Nah, di sini saya lakukan deklarasi untuk memanggil sebuah objek untuk nanti dilakukan pengecekan. Nah, di sini yang dicek itu adalah get entry. Get entry itu adalah ini. Nilai 1, 2, 3, 4. Ini nanti yang akan dicek. Nah, selanjutnya disinilah logiknya nanti akan terjadi begitu. Di sini ada single linked list yang nanti akan terhubung pada bagian single linked list dan juga terhubung pada objek toko roti. Nah, di sini saya membutuhkan boolean untuk melakukan waiting ataupun tunggu. Nah, nilainya itu adalah true. Nah, saya juga membutuhkan temporary file dan juga temporary untuk pesanan. Dikarenakan nanti kita akan menemui sebuah nilai, yaitu ini, pengambilan nomor yang pertama tidak perlu menunggu, maka kita perlu melakukan indexing begitu. Makanya di sini kita mulai dari -1. Dikarenakan di sini menunggu satu orang lagi, artinya udah orang kedua dong. Nah, begitu. Baik, lalu di bagian Q lagi kita akan melihat sebuah pengkondisian, yaitu ambil nomor. Nah, ini akan melakukan pengecekan pada get entry begitu. Nah, di sini ada queue-list insert back, yang artinya melakukan queue-list insert dari bagian belakang dengan pesanan akan ditambah. Nah, jika pesanan udah ditambah nih, maka akan terjadi lagi pengkondisian, yaitu pesanan +2. Maka wait-nya akan diparsing ke false. Karena di sini udah dianggap nih orderannya udah selesai begitu. Nah, lalu ada terjadi pengkondisian satu lagi, queue-list get size. Ini tuh untuk melihat indeks yang tadi. Nggak mungkin dong ada nilai pertama, dikarenakan ada menunggu satu orang lagi. Artinya orang pertama sudah selesai. Makanya kita membutuhkan ini supaya tidak terjadi deklarasi orang pertama begitu. Nah, lalu akan melakukan shout. Anda menunggu queue-list get size. Ini tadi kita dapatkan dari indeksnya. Nah, begitu. Orang keberapa yang tadi indeks yang telah kita temui. Nah, orang pertama, lalu orang kedua, dan selanjutnya begitu. Nah, lalu terjadi pengkondisian nih di dalam pengkondisian. Ada jika terjadi menunggu, maka temporary f tunggu dikecualikan 0 begitu. System out println nomor item get entry. Ini sebenarnya itu begini sih. Cuman karena saya nggak mau panjang ke arah kanan sana tuh kan nggak enak nih ya kita ngelihatnya begini. Jadi saya kecilkan. Caranya saya bagi saja tambahnya. Setiap tambah saya enter. Nah, di sini maksudnya nomor item get entry, indeks dari get entry tadi menunggu udah berapa orang gitu. Nah, lalu si temp udah berapa orang nih yang selesai gitu. Si f tunggu nih lalu di set ke 0 lagi.
else if tidak sama dengan wait gitu. Dia dikecualikan wait, maka sistem out print dia akan melakukan output pengambilan nomor yang pertama tidak perlu menunggu begitu. Lalu kita ke bagian ini sama saja sih sama yang pertama tadi. Nyaris tidak ada perbedaannya. Cuman terjadi banyak pengkondisian di sini untuk mendapatkan nilai yang ini. Nah, Anda menunggu satu orang lagi, Anda menunggu dua orang lagi, pengambilan nomor yang pertama tidak perlu menunggu, Anda menunggu tiga orang lagi, pengambilan nomor yang pertama tidak perlu menunggu. Nah, seperti itu pengerjaan untuk soal kedua. Mungkin itu saja dari saya untuk melakukan pengerjaan pada soal tersebut. Intinya di sini setiap yang saya kerjakan di bagian ini memerlukan sebuah objek untuk membantu pengecekan. Dikarenakan tanpa objek pengecekan akan sulit dilakukan. Terutama untuk bagian ini kita membutuhkan getEntry yang nanti akan di-return begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.